Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Syamsiah. Saya dari kelas 6A. Di video kali ini saya akan mengutarakan mengenai kesan pembelajaran daring. Namun sebelum itu, tugas kali ini dalam video ini kita diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca dua surat, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pembacaan ayat suci Al-Quran sudah saya bacakan atau sudah saya lakukan. Sekarang saya akan lanjut ke evaluasi mengenai e-learning. Sudah kurang lebih 2 bulan ini kita belajar melalui online atau yang sering kita sebut e-learning atau daring. Itu tentunya dapat memberikan dampak positif dan negatifnya pula terhadap kita. Kesan bagi saya yaitu dengan adanya e-learning ini, itu dapat membantu kita sebagai mahasiswa itu untuk lebih aktif atau lebih mandiri dalam pembelajaran materi-materi yang diberikan, karena pembelajaran melalui daring ini tentunya agak sulit untuk dicerna atau agak sulit untuk dipahami. Saya rasa begitu. Lalu tapi dengan adanya e-learning ini, itu dapat memberikan kita lebih banyak waktu dalam proses belajar, atau ya tentunya dalam proses belajar, karena karena pembelajaran kita itu tidak dipatok waktu berbeda saat kita mengalami kuliah tatap muka. Selain itu, kita dapat mencari sumber-sumber pembelajaran dengan secara mandiri, dan tentunya kita akan lebih banyak mendapatkan informasi mengenai materi-materi kita. Selain itu, adanya e-learning ini juga membuat mahasiswa itu menjadi lebih kreatif. Mereka lebih bisa kreatif dalam melakukan pembelajaran mereka sendiri agar mereka pahami. Namun dengan adanya e-learning ini juga banyak kendalanya, seperti saya yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Itu sangat sulit karena kita susah untuk menggunakan internet, karena sinyalnya selalu buruk, tidak selalu ada sinyal.
Selain itu, minimnya kuota juga memengaruhi kendala kita, karena kita merasa terbebani dalam pelajaran e-learning ini. Soalnya kita mesti selalu punya kuota, lalu kita juga harus selalu on time di sistem pembelajaran tersebut, baik melalui WhatsApp, Classroom, atau Edmodo. Kita harus selalu on time, karena misalnya selalu ada dosen yang memberikan tugas yang secara tiba-tiba dan tenggat waktunya itu sebentar. Jadi jika kita tidak online terus-menerus, kita nanti akan terlambat dalam mengerjakannya, atau bahkan kita terlewat dalam pengerjaan tugas tersebut. Dengan e-learning ini juga, menurut saya ini kurang adanya psikologis antara dosen dengan siswa. Maksudnya, ya, biasanya kalau kita belajar secara tatap muka langsung, kita dapat lebih mudah memahami dan terasa begitu erat pembelajaran kita atau pendekatan antara dosen dan mahasiswa. Tapi dengan adanya daring ini, malah terasa kurang. Soalnya materi yang diberikan itu tidak kita pahami, dan penjelasan pun tidak semua orang dapat memahami hal tersebut, sehingga terjadinya kurang pemahaman, jadi kurangnya psikologis antara dosen dan mahasiswa. Bagi saya e-learning ini juga terkesan memberikan efek yang buruk, karena begitu banyak tugas yang menumpuk dari yang diberikan. Jadi pagi, siang, malam itu mahasiswa terkejar oleh tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi mereka bersusah payah untuk mengerjakan semua tugas tersebut dalam waktu yang sangat berdekatan, sehingga mereka juga ada yang kurang tidur, atau juga malah mereka terganggu kesehatannya. Tapi sejauh ini yang saya rasakan itu, meskipun terbebani oleh tugas, tapi kita lebih banyak memiliki waktu untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan tugas atau mengerjakan tugas tersebut, sehingga pengerjaan tugas dapat lebih maksimal, karena mereka tidak tergantung pada temannya. Misalnya yang awalnya selalu bertanya-tanya kepada temannya, atau misalnya berdiskusi, tapi dengan adanya e-learning ini, mereka lebih untuk mencari kreatifan tersendiri. Ya, dalam kondisi seperti ini, saya harap teman-teman serta dosen-dosen juga selalu menjaga kesehatannya, dan di bulan suci Ramadan ini semoga kita lebih meningkatkan ibadah kita, dan Ramadan ini kita jadikan sebagai upaya atau cara agar kita lebih dekat dengan Allah. Mungkin hanya segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.